Got on my leather jacket Thriller. The show ain't nothing iller. Man, I'm a lady killer. If I want her, I'm a stealer. I promise I can make her fly away like caterpillars. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Just give her, you got no hold, not no sliver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah pada pagi hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat melangkah untuk mengunjung atau ziarah Sultan Malikus Saleh. Di sini ada dua makam. Yang pertama di depan kita ini adalah makam Merasilul Sultan Malikus Saleh. Juga yang di samping beliau sebelah beliau itu adalah putranya beliau bernama Muhammad. Setelah beliau menjadi pemimpin, maka beliau pula digelar dengan Sultan Muhammad Al-Malik Al-Zahir. Ini kan baru pertanyaan satu tadi. Bagaimana terhebatnya beliau? Beliau ini merekrut orang ke dalam Islam. Ini Islam sekarang. Ya, tidak pernah keributan, tidak pernah pertengkaran, tidak pernah pertumpahan darah, tidak pernah berperang. Kenapa? Karena beliau pandai sekali cara mengambil hati. Beliau ini benar dicontohi pada Rasul di dunia alam. Tidak dipaksa. Beliau ini juga tidak memaksa. Akan tetapi beliau ini diperintahkan oleh kakek beliau, ayahnya beliau, Muhammad Abdullah. Ya, kakek beliau Muhammad, daerah Bukui sana makamnya beliau, Ahmad Muhammad, paman dan kakek. Kemudian Abdullah dekat, istri Abdullah, artinya Merasilul Sultan Malikus Saleh, yang digelar dengan Putih Betul, dekat dengan Pekan Kedai Gedung, 200 meter kurang lebih. Jadi diturunkan beliau kemari, karena beliau sudah benar-benar memahami ilmu agama dan ilmu pemimpin. Ini di sini dulu banyak para penduduk pesisir. Ini pesisir nih. Di tembok itu dulu sungai Samudra Pasar. Ini tembok ini rumah-rumah orang ini. Ya. Jadi masa datang kakeknya beliau Ahmad, di sini banyak penduduk Mongolia, Cina, Eropa, India di sini. Kenapa mereka datang kembali? Tujuan mereka untuk mencari rempah-rempah bawa pulang ke negeri mereka masing-masing untuk menghidupkan ekonomi mereka. Karena nggak ada daerah-daerah lain yang dulu yang ada rempah-rempah. Rempahnya pun luar biasa hebat, mahalnya. Kalau lada itu sampai sekarang, mahalnya lada. Cengkeh sampai sekarang, mahalnya lada. Seperti itu. Juga sutra, kan harga yang sangat mahal. Banyak lagi kayu balak, kemenyan, pinang, banyak lagi di sini lah. Pokoknya nggak ada di daerah lain. Bawa pulang, ambil dari sini, bawa pulang, menghidupkan ekonomi mereka. Sebagian pinak, mereka beranak di sini, beranak pinak, di sini sampai bermukim berkampung sehingga ramai. Maka diperintahkan oleh beliau. Ini dasar asbabnya, supaya kalian tahu apa sebabnya, kan seperti itu. Turun beliau itu sangat bijak sekali. Cara merekrut orang ke dalam Islam menampakkan sifat-sifat yang dimiliki oleh beliau, yaitu sifat terpuji. Akhlakul karimah, lembah lembut, kasih sayang, murah hati, dan pemaaf. Itulah sifat yang dinampakkan kepada mereka, sehingga mereka itu menyentuh hati jiwa mereka, sehingga kasih sayanglah kepada beliau terus menerus, sehingga mereka dikenal kepada beliau, maka berjumpa dengan beliau, ingin mereka semua yaitu masuk ke dalam agama Sultan Malik mereka itu nggak tahu itu Islam, tapi lihat sebelum datangnya beliau bagaimana kericuhan mereka, tidak pernah nyaman, tentram. Dan dalam Islam kan seperti itu, walau kayak bagaimanapun tidak Islam, tidak akan nyaman. Semenjak datangnya beliau dapat perbedaan, membawa kesejukan, nyaman oleh mereka. Dilihatnya beliau memang sungguh sangat luar biasa, bijaksana sekali, sangat lembut, dikasih, disayang kepada mereka. Maka dengan sebab demikianlah, yaitu mereka semua ingin masuk ke dalam agama Sultan Malik tidak ada tumpahan darah. Itu pandailah beliau mengambil hati. Semua pada ketika itu, pada tahun 659 Hijriah, oleh Merasilul Sultan Malikus Saleh mengambillah kesempatan. Karena pengikutnya sudah banyak masuk ke dalam Islam, barulah oleh beliau mengambil kesempatan mendirikan satu kerajaan Islam, diberi nama Samudera Pasir dulu, sekarang Pasir. Ya. Kenapa diberikan Samudera atau Pasir? Samudera Pasir. Artinya ilmu agama. Ilmu agama diibaratkan seperti lautan samudera dalamnya, seperti lautan samudera luasnya. Dengan air yang tenang bisa menghanyutkan. Beliau itu tidak ada peperangan. Dengan air yang tenang bisa maka dilampahkan.
oleh beliau lemah lembut, kasih sayang, murah hati. Maka dikatakan pada akhirnya beliau, martabatnya beliau sebagai Al-Fatih, penunduk. Bagaimana penunduknya? Tidak pemaksa, dengan cara bujuk dengan cara menampakkan lemah lembut, kasih sayang, murah hati. Maka tidak mungkin kalau kita bagi air nampaknya api, mungkin sekali bisa jadi padam, kan seperti itu. Ada air, siram dengan api kan padam. Ya. Begitulah ini didapatkan dengan para mereka. Itu kan mereka menggunakan nafsu. Nafsu itu ibaratkan api kan itu. Disiram dengan lemah lembut, kasih sayang, murah hati. Maka tidak ada yang apa namanya? Tidak ada api yang tidak kalah dengan air, kan seperti itu. Maka semua mereka menunduk karena beliau itu menampakkan sifat-sifat yang mulia, lemah lembut, kasih sayang, murah hati. Mereka semua menunduk. Jadi maka berjumpalah dengan Sultan Malikus Saleh. Maka oleh Sultan Malikus Saleh 659 Hijriah memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Ya. Kemudian Sultan Malikus Saleh dapat mendirikan kerajaan Islam Samudra Pasai 34 tahun. 34 tahun lamanya Islam Samudra Pasai sudah maju dan megah pada ketika itu. Ya, itulah. Fokus ini kan yaitu tentang batu nisan Sultan Malikus Saleh ini, Pak. Jadi pertanyaan saya, apakah batu nisan Malikus Saleh ini berbeda dengan batu nisan yang dilakukan oleh warga masyarakat pada umumnya? Sesuai dengan pertanyaan yang dipertanyakan tadi, itu adalah kalau kita mengatakan batu nisan beliau dengan batu nisan para, yaitu orang-orang yang meninggal secara umumnya, itu sangat berbeda. Kenapa? Karena lumrahnya orang kita sudah meninggal, ya tentu batunya belum dicetak. Jadi yang mudahkan aja. Kan biasa orang-orang sekarang yang meninggal sekarang beli batu bulat di toko-toko itu, di kedai-kedai itu 2 biji, langsung taruhkan batu itu. Ya, sudah ditaruh nanti sampai mungkin ratusan tahun, ribuan tahun, tetap batu itu dipakainya, kan? Seperti itu. Nah, juga awal mulanya, walau 2000 tahun sebelum beliau, ini kenapa saya ceritakan demikian? Supaya jangan keliru orang yang menceritakan sejarah. Dikatakan masa zaman ini batunya segini, model gini. Masa zaman ini batunya begini. Padahal sesuai dengan keadaan zaman dulu. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang pun begitu juga. Orang meninggal ambil yang mudah-mudah dulu, kan seperti itu. Begitu juga zaman dulu. Cuman yang bedanya, ya, para pemimpin. Supaya peninggalan sejarah. Sudah ditaruh batu seperti ini, kemudian ada yang bangkit kemudiannya. Supaya cerita, seorang pemimpin ini harus dapat beda dengan orang-orang dahulu, semoga dikenal dan dapat dikenal, dan juga untuk peninggalan sejarah seperti beliau. Ini jangan orang ceritakan kadang-kadang anak mulut aja cerita. Zaman ini begini, zaman ini begini. Jangan, bukan seperti itu. Kenapa beliau seperti ini? Karena beliau ini adalah seorang sultan yang bersejarah, yang sangat bersejarah. Ya, maka dibuatlah batu seperti ini, diukir. Ini adalah seorang sultan yang sangat baik sebagai pendiri kerajaan Islam Samudra Pasai, yang sangat termegah dulu, ya, yang mendirikan kerajaan Islam Samudra Pasai pada tahun 659 Hijriah, seperti itu. Jadi artinya peninggalan sejarah. Maka dibuatnya batu seperti ini. Padahal sebelum beliau lebih orang lagi yang hebat-hebat, para yaitu alim ulama, wali-wali Allah, juga pensiar Islam, dan seperti itu. Tapi beliau itu bukan pemimpin. Bukan pemimpin. Wali Allah, ulama. Ya. Tapi karena pada masa zamannya beliau ini pemimpin yang terhebat. Pertanyaan singkat, jawaban juga singkat. Jadi artinya perubahan, kalau perubahan bangunan tidak ada, tapi perubahan makam cuma yang di sampingnya aja. Itu yang nampak renovasinya, itu sebagai batu marmer. Dulu batu-batu disusun seperti ini sebagai pakai, sebagai batang. Sekarang perubahannya seperti ini. Kalau bangunan ada banyak perubahan. Makam, batu nisan, itu tetap seperti ini. Kidder, lady killer, get familiar, yeah. Sehat pada orang lain. Juga Al-Hasib An-Nasib, beliau ini adalah sebagai keturunan yang terhormat dari terkenal. Ini nggak mungkin keturunan terhormat di luar Islam, nggak mungkin. Tapi ada juga yang menceritakan di luar Islam, kan seperti itu. Ini Al-Hasib An-Nasib, ini yang mempunyai keturunan terhormat lagi terkenal atau mulia seperti itu. Nggak mungkin orang mulia atau terkenal itu di luar Islam, nggak mungkin. Ya, jadi artinya yang tersurat di batu nisan. Kemudian Al-Abid, Al-Ibadah. Kemudian Al-Fatih sebagai penakluk. Penakluknya sebagaimana? Itu seperti yang menampakkan akhlakul karimatan.
tak ada pertumpahan darah, tak ada ribut-ribut masa zamannya. Tapi akan sendiri mereka ingin merunduk, itu mengalah, mengunjuk, menjumpa Sultan Malik Al-Saleh, sehingga mereka menginginkan semua masuk ke dalam agama Islam. Itu yang tersurat di batu nisan. Juga ada lagi yang sebagai kata-kata petua. Itu dunia ini fana, dunia ini ibarat sarang laba-laba. Artinya jangan mempertuhankan harta. Itu yang dinasihatkan oleh beliau, oleh setelahnya beliau. Penerus. Dunia ini fana, artinya dunia ini ibarat sarang laba-laba. Artinya kita ini jangan sungguh-sungguhlah itu mencari dunia sehingga tinggal akhir. Itu artinya seperti itu. I respond to what I like. Swear this shit goes down like every other night. Man, I fucking love this life. Put it down and these hoes say